Halo, perkenalkan kami mahasiswa program studi matematika Universitas Nusa Cendana yang mengampu mata kuliah algoritma dan pemrograman komputer akan menampilkan program Pascal kami yang berjudul program Girls Power Store. Nah, dalam program ini kami menggunakan prosedur dan juga ada kombinasi dengan logika boolean di dalamnya. Nah, sebelum daripada itu, tak kenal maka tak sayang. Kalau kenal pun mungkin tidak akan sayang. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Ada saya sendiri, Junita Christine Songsono, tapi Anda semua bisa mengenal saya dengan Christine dengan NIM 2106040040034. Lalu ada teman saya, Dominga Suarez, dengan NIM 2106040040024. Domingas biasa disapa dengan Minggas. Lalu ada Anita Luisa Toy dengan NIM 2106040040021. Biasa disapa Anita. Lalu yang terakhir, tapi tidak kalah penting, ada Hestiana Malo. Biasa disapa Yani dengan NIM 21060400031. Kami dari kelompok 2 dan selamat menyaksikan penjelasan kami mengenai program kami. Untuk itu, saya akan membagikan layar saya dengan hadirin sekalian. Nah, untuk itu, apakah layar saya sudah terlihat? Ya, sudah. Oke. Nah, di sini sesuai judulnya ada program Girls Power Store. Dan seperti yang hadirin sekalian sudah tahu, sebelum menjalankan program Pascal, sebaiknya kita harus menggunakan uses CRT supaya segala tipe data yang ada di dalam dan juga fungsi-fungsi yang ada di Pascal dapat berjalan dan dapat kita gunakan. Nah, untuk variabelnya di sini sudah kami cantumkan, ada HRG1 dan seterusnya. Nanti gunanya apa, teman-teman bisa lihat penjelasan lebih dalamnya. Nah, di sini kami menggunakan subprogram, ada 4 subprogram. Nah, Girls Power Store ini untuk apa sih? Nah, di Girls Power Store ini kami menyediakan top up diamond, pembelian Starlight member, dan juga Anda bisa membooking jasa joki untuk menaikkan rank Anda di Mobile Legends. Lalu yang keempat, pasti akan ada metode pembayaran yang Anda ingin pilih. Anda bisa menggunakan Shopee Pay atau credit card, dan lain-lain. Nah, untuk itu ada prosedur pertama, welcome. Ini akan dijelaskan oleh Domingas, tapi saya akan menjelaskan secara singkat apa itu GoToXY dan juga delay. Nah, GoToXY ini dia berfungsi untuk sebagai tata letak dari huruf yang dari masukan input yang kita masukkan, seperti write ln, w, dan seterusnya. Jadi dia akan berada, anggaplah ini seperti di koordinat Cartesius x dan y. Nah, 1,1 artinya x sama dengan 1, dengan y sama dengan 1. Jadi akan ada di baris pertama, kolom pertama. Begitu sampai seterusnya. Nah, delay itu berfungsi untuk setelah kita menampilkan, misalkan kita menampilkan pesan atau tulisan yang temporer atau sementara, maka dengan menggunakan delay ini kita dapat mengembalikan tulisan itu ke tulisan yang sebelumnya. Jadi misalkan kita menulis W, nanti akan W, WE, sampai seterusnya sampai welcome, nanti akan Anda lihat bagaimana sih fungsi dari delay ini ketika program sudah dijalankan. Dan pastinya fungsinya itu sangat-sangat menakjubkan. Nah, saya sudah menjelaskan apa itu fungsi dari GoToXY dan delay. Untuk selanjutnya saya persilakan Minggas untuk menjelaskan sisa dari subprogram atau keseluruhan subprogram pertama ini, yaitu prosedur welcome. Baik, terima kasih untuk kesempatan yang telah diberikan Saudari Uni.
Saya akan menjelaskan subprogram yang pertama, yaitu prosedur top up diamond. Pada prosedur ini pada subprogram ini kita menggunakan perintah if then. Awal mula kita begin untuk memulai program, kemudian prosedur top up diamond akan menunjukkan harga atau nilai dari diamond yang ada tersedia, yaitu ada 10 diamond dengan harga if nomor 1 then untuk totalnya 17.500, if nomor 2 then totalnya 34.000, if nomor 3 then totalnya 66.000, if nomor 4 then totalnya 99.000, if nomor 5 then if nomor 6 then 159.000, if nomor 7 then 309.000, if nomor 8 then 619.000, if nomor 9 then totalnya 919.000, dan yang terakhir if nomor 10 then dengan total 1.520.000. Sekian subprogram pertama. Untuk subprogram berikutnya, saya beri kesempatan kepada teman saya, Saudari Anita Luisa Toi. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan subprogram kedua, yaitu Starlight Member, di mana untuk memulai program kita gunakan begin, dan selanjutnya write ln, kita menuliskan X bintang sebanyak yang ada selanjutnya write learn, dan yang selanjutnya yaitu go to XY. Seperti yang sudah dijelaskan pertama, fungsi dari XY, di mana X5 adalah kolom kelima dan Y49 adalah baris yang ke-49 dengan menuliskan daftar harga Starlight Member. Selanjutnya, kita menuliskan write learn sebanyak 3 kali. Write learn yang ketiga dituliskan dengan bintang sebanyak yang ada. Selanjutnya, kita menuliskan write learn. Write learn 1 itu merupakan Starlight Member 10 dengan harga 138.000 dengan IDR-nya 20, dan write learn yang kedua yaitu Starlight Member Plus 10 dengan harga 314.000 dan IDR-nya 15. Dan yang terakhir adalah kita menuliskan N untuk mengakhiri program tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Junita. Terima kasih Anita dan Mingga. Saya akan lanjut menjelaskan tentang subprogram yang ketiga, yaitu prosedur harga joki. Nah, di sini dia tipe datanya itu byte, artinya dia dapat menampung nilai dari 0 sampai 255. Nah, itu juga berlaku untuk subprogram yang sebelumnya. Nah, seperti biasa, seperti yang Anda bisa lihat, kita harus mulai dengan begin, lalu ada go to XY dengan X sama dengan 26 dan Y sama dengan 26, artinya daftar harga joki itu akan dituliskan di baris yang ke-26 dan kolom yang ke-26 saat kita menginput datanya di output yang akan tampilan akhirnya. Nah, di sini ini sebenarnya tabel hanya untuk mempercantik saja. Ini kami lakukan secara manual, kami tulis satu persatu agar terlihat rapi dan nanti di outputnya juga kelihatannya rapi. Nah, karena ini kami menggunakan go to XY dari 5,31 dan seterusnya. Koordinat-koordinat di dalamnya ini harus ditulis seakurat mungkin dengan tabelnya, agar nanti setiap pesan-pesan yang ingin kita masukkan ke tabelnya itu bisa tersusun secara rapi tanpa berantakan di dalam tabelnya itu. Jadi kita tidak perlu lagi menuliskan write master untuk misalkan kita tulis di sini, itu tidak perlu lagi. Kita mempersingkatnya dengan go to XY agar kelihatan lebih rapi dan juga lebih bagus nantinya. Nah, di sini
Master, GM, Epic itu semua ada rank-rank di Mobile Legends. Misalkan kita mau meningkatkan rank kita dari Master ke Epic, kita bisa menginput datanya sesuai yang ada di situ, sesuai perintahnya nanti. Nah, ini rank awalnya itu untuk Master sampai Mythic, lalu rank akhirnya itu dari GM sampai Mythic Glory. Nah, harganya juga akan bersesuaian dengan nomor-nomor itu. Jadi Master ke GM itu dia Rp40.000 dan seterusnya. Nah, di sini selain ada, ini kan cuma prosedur harga joki ini cuma untuk menampilkan harga-harga jokinya. Kami juga menyediakan cara supaya kita bisa menghitung harga joki yang ada. Misalnya Anda menginput Anda ingin dari GM ke dari Master ke GM, Anda bisa langsung dihitung total harga yang harus Anda bayar untuk jokinya itu berapa. Nah, di sini kami menggunakan if else. Nah, misalkan Anda menginput ranknya itu nomor 1, artinya Master ke GM. Artinya yang harus Anda bayarkan itu nanti tertulis di layar adalah 40.000. Begitu juga seterusnya sampai rank sama dengan 5. Nah, selanjutnya subprogram yang hitung harga joki ini sudah selesai. Saya akan memberikan kesempatan kepada Yani untuk menjelaskan tentang prosedur metode pembayaran. Silakan. Nah, ini kan banyak nih, prosedurnya banyak nih. Gunanya apa sih? Nanti gunanya itu akan Anda lihat di main programnya. Jadi kan biasanya kita tuh kalau buat Pascal cenderung kita cuma pakai main programnya. Kita nggak pakai prosedur atau mungkin function sebagai contoh. Jadi nanti waktu di main program kita tinggal panggil aja mau prosedur mana yang kita panggil. Nah, aturan urutan kan itu berlaku di Pascal nih. Jadi misalkan kamu panggil prosedur metode pembayaran duluan, abis itu setelah itu baru prosedur harga joki. Ya, nanti keluarnya di layar itu metode pembayarannya dulu, baru yang harga jokinya. Jadi kayak gitu. Jadi penggunaan prosedur ini bukan dia mempersingkat sekali. Dan juga sangat bermanfaat untuk program kami, yaitu program Girls Power Store. Dia ibarat kayak toko-toko online, tapi kami toko online-nya itu berjalan atau bertujuan untuk memperjualbelikan jasa joki kami dan juga jasa beli diamond, tentunya dengan harga yang lebih murah dari toko-toko yang lainnya. Mungkin Saudari Yani sudah bergabung dengan kami, dapat melanjutkan dengan prosedur metode pembayaran. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya akan menjelaskan subprogram yang keempat, yaitu metode pembayaran. Yang pertama ada begin, awal dari program. Habis itu ada write learn, ketik 1, membayar. Write line yang kedua, ketik 2 jika ingin membayar menggunakan debit card. Write line yang ketiga, ketik 3 jika ingin membayar menggunakan OVO. Write line yang keempat, ketik 4 jika ingin membayar menggunakan Shopee Pay. Habis untuk mengakhiri program tersebut. Untuk penjelasan selanjutnya, saya berikan kesempatan kepada Saudari Zunit. Terima kasih Yani, terima kasih Minggas, terima kasih Anita karena telah menjelaskan subprogramnya masing-masing dengan sangat baik. Nah, di sini mari kita masuk ke main program. Setelah kita mendeklarasikan subprogramnya, tentu harus ada main programnya di mana nanti jadi tempat kita memanggil kembali subprogram tersebut. Nah, seperti biasa kita clear screen dulu, lalu di sini, nah welcome di sini artinya kita memanggil subprogram
welcome di atas, yaitu prosedur welcome. Nah, setelah itu kita clear screen lagi, nanti akan berdampak pada hasil akhir yang kelihatan lebih rapi dan lebih bagus. Lalu write ln untuk memberikan spasi. Nah, kita masih menggunakan goToXY. Ini ada kata-kata yang kami tuliskan sebagai kata-kata sambutan untuk Anda jika Anda berminat untuk menjadi pelanggan di toko kami. Nah, di sini ada juga daftar harga top up diamond. Nah, karena kami tidak membuat prosedur daftar harga top up diamond, jadi kami bisa menuliskan daftar harganya itu di main program. Nah, seperti yang tertera di situ. Lalu write ln 2 kali di situ untuk memberikan spasi, hanya untuk memberikan spasi. Nah, di sini ada juga Anda bisa memasukkan pilihan Anda. Jadi misalkan Anda mau top up 70 diamonds ya, Anda tinggal masukkan angka 1, nomor 1 di situ. Nah, setelah Anda menuliskan pilihan Anda, di program ini di main program ini kami panggil kembali prosedur top up diamond. Jadi misalkan 1. Kan tadi kita pakai if else. Jadi kalau misalkan if-nya nomor yang Anda pilih sama dengan 1, nanti akan keluar langsung di layar bahwa harganya itu 17.500. Nah, setelah itu write ln untuk memberikan spasi, lalu kami panggil lagi prosedur harga joki. Dengan tipe datanya itu rank tadi. Nah, dalam byte. Variabelnya rank, tapi dia dalam byte. Sama seperti itu, nanti ada daftar harganya yang keluar dari hasil dari prosedur tadi. Anda tinggal memasukkan nomor berapa yang Anda pilih. Nah, di situ juga ada kami panggil lagi prosedur hitung harga joki, supaya nanti outputnya akan langsung menampilkan harga yang harus Anda bayar. Sama pun berlaku dengan Starlight Member. Kami panggil kembali prosedur Starlight Member-nya Starlight Member, lalu Anda tinggal memasukkan program-program yang ada. Nah, metode pembayaran, ada juga metode pembayaran, kami panggil lagi prosedurnya, lalu masukkan nomor yang bersesuaian, sesuai dengan yang ada. Nah, di sini untuk meja pembayaran, kami akan berlaku sebagai kasir, kami akan menginput kembali harga-harga yang Anda sudah pilih, nomor-nomor yang Anda sudah pilih, beserta dengan harganya. Lalu mesin kami, program kami akan menghitung jumlah totalnya. Nah, misalkan jika uang yang Anda berikan kepada kami dia lebih kecil daripada total yang harus Anda bayarkan, nanti akan keluar output seperti yang ada di write ln baris ke-358. Tapi misalkan Anda memberikan pembayaran yang lebih dari total pembayaran Anda, maka kami akan menampilkan kembalian yang Anda dapatkan nantinya. Nah, untuk itu kita akan mulai ke programnya. Nah, di sini akan terlihat seperti ini. Nah, itu fungsinya delay itu seperti itu. Jadi dia akan kembali lagi ke pesan sebelumnya, tanpa menghapus pesan yang sebelumnya. Nah, di sini. Misalkan pilihlah 1, saya mau 1 nih. Nah, udah 1 di sini, artinya 17.500 harganya betul. Lalu saya mau master ke GM, saya pilih 1, 40.000 harusnya. Nah, terlihat bahwa total yang harus dibayar 40.000. Lalu daftar harga Starlight Member itu 1, saya mau pilih yang 1 misalkan. Dia 138.000. Nah, lalu karena saya mungkin cuma ada OVO, ya saya bayarnya pakai OVO. Jadi saya ketik 3 di sini. Nah, misalkan ini harga top up diamonds tadi berapa? 17.500 kan? Kita ketik saja di sini 17.500. Lalu harga pemberian jasa jokinya berapa tadi? 40.000. Jadi di sini kita bertugas sebagai kasirnya. Lalu total harga pembayaran Starlight Member adalah 138.000. Nah, jadi totalnya itu adalah 195.500. Nah, misalkan di saldo OVO kamu itu cuma ada 150.000 nih.
Nah, jadi nanti akan keluar begini. Anda tidak dapat kembalian karena bahkan Anda tidak dapat membayar total pembayaran Anda. Nah, begitu saja program kami. Sekian. Jika teman-teman berminat, kami akan membagikan program kami dan teman-teman bisa berekspresi sendiri dengan input-input yang teman-teman ingin berikan. Saya kembalikan kepada Minggas. Baik, sekian video kami tentang program kami, yaitu program Top Up Diamond. Terima kasih sudah menonton video kami. Kami dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas perhatian hadirin sekalian. Terima kasih, sampai jumpa.